Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas pelawak, pelawak yang jadi penceramah, pelawak gondrong, si Miftah, atau yang sama penggemarnya itu digelari Gus Miftah. Ini pelawak yang jadi penceramah. Memang sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin. Pelawak tapi bisa jadi penceramah dan punya jamaah yang banyak kaum muslimin. Memang benar kata Gus Tuba, sekarang ini kaum muslimin kondisinya sudah banyak rusak. Dirusak sama gus-gus dagelan itu. Ya, sekarang ini gus-gus dagelan lebih disukai, lebih digemari daripada gus-gus yang mengajak untuk mengaji yang benar. Ya, dan ini realita. Coba kita lihat pengajian gus-gus dagelan itu. Gus Ikdam, Gus Miftah ya, terutama mereka berdua. Ini dua gus ini kalau punya acara, ini ramenya luar biasa kaum muslimin. Tapi isinya ya orang-orang yang nggak genah ya. Gurune nggak genah, apa maneh murite, ya tambah dati ya, nggak genah kuadrat. Dan sebelum kita lanjut membahas pelawak gondrong ini ya, kita simak dulu video dari pelawak gondrong ini yang dia nggak ngerti lah logika yang dipakai itu logika yang seperti apa ya. Kalau dikatakan logika yang waras, ini nggak waras ini kaum muslimin ya. Kita simak dulu videonya. Kemudian Al-Quran mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa juga ada balasannya. Ini imbang, balance itu loh. Makanya hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Dan kamu berterima kasih sama juraganmu. Kondisimu seperti ini masih dikasih kesempatan. Gak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji. Ini kan kalau dilihat teorinya, ini gak nyambung, Pak. Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun bose ngaji, ternyata bose tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Coba kaum muslimin ya, logika yang dipakai sama si gondrong ini logika cap apa coba? 17 tahun bermaksiat ya, 17 tahun ngaji, 17 tahun bermaksiat, dan maksiatnya tambah besar, dan itu menjadi kebanggaan. Itu hasil ngajinya apa selama 17 tahun? Apa hasil ngajinya 17 tahun? Dan surat Al-Zalzalah yang dibaca sama si gondrong itu kan sudah jelas dimaknai dengan serampangan. Dari mana makna surat Al-Zalzalah kemudian dimaknai bahwasanya hidup itu harus seimbang. Dan seimbang yang seperti apa? Apalagi dikaitkan sama karyawan yang katanya harus berterima kasih sama owner klub malam tersebut karena masih diizinkan untuk kerja di sana. Hah? Berterima kasih karena diizinkan untuk bermaksiat di sana. Ini astagfirullahaladzim. Ini logika apa? Ya. Dan seharusnya memang kalau kafe digunakan untuk ngaji, ya seharusnya kan semakin sepi. Karena bosnya, karyawannya, ini kan tobat. Ya, tahu kalau itu maksiat, ditinggalkan. Semakin sepi dan akhirnya tutup. Bukan tambah besar. Kalau 17 tahun, ya 17 tahun bayangkan. Berarti dahulu di Jogja itu belum segede itu klub malamnya. Kalau selama 17 tahun dan kemudian masih menjadi yang terbesar, artinya klub malam tersebut semakin tahun semakin bertambah besar. Bukan semakin kecil. Bukan semakin kecil maksiatnya, bertambah besar maksiatnya. Tapi kata dia, mekanisme Allah nggak pernah salah. Ya, 17 tahun kafe itu dipakai untuk ngaji, tapi tetap menjadi klub malam yang terbesar di Jogja. Ya Allah, itu mekanisme Allah nggak pernah salah yang seperti apa. Itu namanya istidroj, gondrong. Ya. Memang ya harusnya kafe itu kalau dipakai untuk ngaji ya tobat isinya. Ya, isinya tobat semua, orang-orangnya tobat semuanya. Bukan tambah besar, ya.
Ya kalau memang ngajinya bener, ya harusnya klub malam itu sudah tutup lah kaum muslimin. Bukan tambah besar. Bayangkan 17 tahun. Ya. Dan kok jadi kebanggaan gitu loh. Apa sih Miftah ini nggak pernah membaca surat Al-Hadid? Di dalam surat Al-Hadid itu kan ada ayat yang mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bayangkan kalau 17 tahun ngaji, ini harusnya sudah begitu banyak kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang disampaikan oleh si gondrong ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun." Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka ini malah menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka malah menjadi orang-orang yang fasik. Ya. Ayat ini kan sebenarnya menjadi tamparan keras untuk si gondrong. Kalau memang ngajinya ini sudah 17 tahun, dan ngajinya itu benar, harusnya bos klub malam itu kan sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena sudah tidak terhitung lagi berapa banyak peringatan Allah yang sudah dia dengar. Ya. Dan seharusnya sudah tobat, sudah tutup. Ya, bukan tambah besar. Ini aneh. Sudah ngaji 17 tahun, tapi tetap mengelola klub malam yang jelas-jelas isinya kan jelas. Ya transaksi-transaksi yang ya kita tahulah. Ya. Isinya transaksi apa sih di klub-klub malam itu? Isinya kan jelas-jelas. Perempuan nggak bener, laki-laki nggak bener. Ya kalau perempuan yang bener, laki-laki yang bener, nggak mungkin kumpulnya di tempat klub malam itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan ini musibah ya. Klub malam yang dipakai untuk ngaji semakin lama kok semakin besar. Ini kan aneh. Bermaksiat dikasih nasihat tapi maksiatnya tambah besar. Itu kan aneh. Dan yang memberi nasihat juga bangga. Ini tambah aneh lagi. Seharusnya yang memberi nasihat itu kan bersedih. Ya Allah, ini sudah tak beri nasihat 17 tahun. Kok nggak tobat? Kok malah tambah menjadi? Harusnya sedih, bukan bangga. Ini malah bangga. Ini logika yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Seharusnya semakin mengaji, ya, semakin banyak ilmu, semakin besar pula takutnya kepada Allah. Semakin besar harapan dia terhadap kenikmatan akhirat. Bukan semakin lama ngaji, malah semakin besar maksiatnya. Semakin bangga dengan kemaksiatan. Itu bukan kebaikan namanya, itu istidraj namanya. Semakin bermaksiat, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan dunia. Semakin bertambah maksiatnya. Semakin Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, tapi justru semakin menentang itu namanya. Ya. Dan itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mubtilun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka akan terdiam berputus asa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.